Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Anissa. Sebelum saya mulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di kawasan Arab, penyebarnya di Nusantara, dan Islam sampai di wilayah Jambi. Sebelum Islam berkembang di kawasan Arab, pada waktu itu kawasan Arab terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian selatan. Di bagian selatan ini terdapat kaum Qotaniun atau keturunan Khotan. Kemudian juga mendirikan Saba atau pusat perdagangan dan juga mendirikan kerajaan Himyar. Bagian yang kedua yaitu bagian utara. Kalau di bagian utara ini terdapat dua kaum. Yang pertama yaitu kaum Qotaniun atau keturunan Khotan dan kaum Adananiyah atau keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim. Kemudian juga terdapat kerajaan Persia dan Basan yang mana sudah ada sejak abad ketiga. Selain itu, adapun beberapa alasan sebelum Islam berkembang di kawasan Arab, yaitu yang pertama karena belum maju, yang kedua keadaan masih sangat kacau, yang ketiga rajanya masih menyembah berhala, yang keempat Arab waktu itu masih beragama Yahudi dan Kristen, yang kelima masih berkelakuan semaunya sendiri, dan yang terakhir keributan dan peperangan di mana-mana. Kemudian langsung saja kita masuk pada inti pembahasan kita, yaitu masuknya Islam di kawasan Arab. Awalnya Arab itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7, dan pada saat itu Islam baru berkembang, dan waktu itu pun Islam masih dipimpin oleh Raja Quraisy, yang mana pada waktu Islam mulai masuk di kawasan Arab, Raja Quraisy menentangnya. Mengapa Raja Quraisy itu menentang? Karena pada waktu itu Raja Quraisy sudah mempercayai agama Hindu dan Buddha, yang mana sudah ada agama Hindu-Buddha sejak zaman nenek moyangnya. Adapun beberapa perkembangan Islam di wilayah Arab pada masa kekhalifahan yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada waktu itu beliau menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun ke-632 sampai 634, yang mana pada masa kekhalifahannya itu banyak terjadinya pemalsuan nabi-nabi. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang mana pada waktu itu beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 sampai 644, yang mana pada masa kekhalifahannya itu mulai banyaknya melakukan distribusi perkantoran-perkantoran, mulai adanya kalender Hijriyah, percetakan uang logam, dan juga sudah adanya kekuasaan di Palestina. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan,
yang mana beliau menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 655, yang mana pada masa kekhalifahannya itu merupakan awal mula dibukukannya Al-Quran, banyak melakukan pembangunan-pembangunan, dan juga meluasnya masjid yang ada di Madinah. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana pada waktu itu beliau menjadi khalifah selama 6 tahun, yaitu dari tahun 655 sampai 661, yang mana pada masa kekhalifahannya itu banyaknya terjadi sebuah peperangan. Yang kelima yaitu Khalifah Umayyah, yang mana pada waktu itu beliau menjadi khalifah dari tahun 661 sampai 750, yang mana pada masa kekhalifahannya itu mulai adanya sistem demonstrasi, sudah menggunakan sistem pemerintah, dan menduduki lembah Sungai Hindu. Yang keenam yaitu Khalifah Abbasiyah, yang mana pada waktu itu menjadi khalifah dari tahun 750 sampai 758, yang mana pada Khalifah Abbasiyah ini mulai berkembangnya pelabuhan perdagangan yang ketat atau biasanya disebut dengan Baghdad, terus banyaknya musim-musim, kemudian sudah adanya buku filsafat atau pemikiran dengan menggunakan bahasa Arab, dan juga adanya melakukan persahabatan dengan negara lain supaya tidak menjadi lagi yang namanya peperangan. Yang ketujuh yaitu Khalifah Cordoba, yang mana khalifah ini terjadi pada tahun 929. Pada masa Khalifah Cordoba ini, adapun Abdurrahman yang merupakan keturunan Khalifah Umayyah yang berhasil selamat dari perang Abbasiyah. Kemudian adapun ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sangat pesat. Menyebarnya Islam di Nusantara. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan dari abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. Adapun 3 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam datang dari Gujarat, yaitu melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan pada abad ke-13 Masehi. Dan juga Islam masuk dari Gujarat dikemukakan oleh Snodgranger dari Belanda. Ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab, tapi dari Gujarat, India. Yang kedua yaitu teori Mekah.
Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Hamka. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali di Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Masuknya pun terjadi sebelum abad ke-13, yakni pada abad 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Yang ketiga yaitu teori Persia, yang mana dicetuskan oleh Hosein Dejajadiningrat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbuktinya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atau syahidnya Husain. Peringatan ini juga berbentuk pembuatan bubur. Sejarah masuknya Islam di Jambi. Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh para pedagang asing di kota Jambi melalui Sungai Batanghari ini. Islamisasi Jambi dilakukan oleh orang berkebangsaan Turki pada abad ke-15 Masehi, yang mana dipimpin oleh Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Datuk Paduka Berhalo. Islamisasi di negeri Jambi pun semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh orang kayu hitam sejak tahun 1500 Masehi. Dan sekarang di wilayah Jambi sudah banyak model usaha di dalam peningkatan kualitas kehidupan keagamaan yang cukup banyak dijalankan, dan juga hampir di setiap daerah Provinsi Jambi memiliki pesantren. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.